Ibaratnya mah tepati-pati lah mana dikepret gitu kan, tepati-pati mana ditenggel, itu guru mana kesalahan. Nah, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini kita akan ngobrol santai ya, ngobrol bareng bersama narasumber kita yaitu Pak siapa namanya Pak? Pak Irfan. Iya, assalamualaikum Pak Irfan. Oh iya. Ya, Pak Irfan Sulistyo ya. Beliau ini adalah seorang tenaga pendidik ya, atau kita sebut saja guru honorer. Ya, jadi kita akan membahas kejadian yang beberapa waktu lalu sempat ramai di media sosial begitu ya, dan inilah dia. Tegur siswa merokok, guru SMA di Bengkulu diketapel orang tua siswa, bola mata rusak. Oke, itu dia. Kita akan membahas hal itu ya, yang mana ada kejadian guru itu diketapel oleh orang tua siswa atau wali murid karena tidak terima ketika siswanya ini ditegur oleh gurunya seperti itu. Oke, tapi sebelum kita bertanya-tanya mengenai hal itu, mungkin kita akan sedikit berbincang dulu bersama Pak Irfan ya. Ya. Pak Irfan betul sebagai guru honorer ya? Ya benar. Ya. Sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah, saya itu berkecimpung di dunia pendidikan Ya. itu dari 2020. Oh, berarti sekitar 3 tahun jalan. 3 tahun jalan ya. Jadi Jalan. memang masih belum cukup lama ya, karena masih banyak senior-senior kita yang sudah lama. Kita masih ibaratnya awal lah, masih junior dalam, Dan bahkan hampir setengah umurnya itu dia berbulan di dunia pendidikan. iya begitu. Dan sampai sudah ada yang menginjak angka 50-an, mungkin pengabdiannya sudah sekitar 25 tahun bahkan lebih ada gitu. Kayak kita ngobrol sambil santai ya, sambil ngopi gitu kan, sambil merokok Dan gitu. terus pandang lah, ngobrol santai. Oke, tema kali ini Pak, kita akan menyikapi atau membahas tentang kejadian yang ramai di media sosial, yaitu tentang guru yang menegur siswanya saat merokok di kelas, gitu kan. Seorang guru nih menegur siswanya yang merokok di kelas, ya kan. Tetapi orang tua dari siswa tersebut tidak terima. Akhirnya terjadilah sebuah insiden, ataupun tidak tahu disengaja ataupun tidak, si wali siswa itu mengetapel kalau bahasa kita itu ngebandring. Iya, ngebandring ya. Biasanya yang dibandring itu manuk guys ya. Tapi ini guru dibandring oleh, seolah-olah guru itu udah sama seperti hewan. nah seperti itu ya, dibandring ya. Ya alhasil ya seperti itu. Oke, intinya siswa yang merokok, kita sambil merokok ya. Kita sebenarnya mah apa ya? Di sini kita boleh merokok ini karena hak masing-masing gitu kan. Karena gini, Pak Irfan pun perokok ya. Beliau guru tapi merokok ya Pak ya. Tapi mungkin sebagai seorang guru, semua tuh ada batasannya. Semua itu punya aturan masing-masing. Pak Irfan merokok, tapi mungkin dilarang ya Pak merokok ketika mengajar. Nah, maka dari itu merokok pun ada ibaratnya ada tata keramanya gitu, ada tempatnya seperti itu. Begitupun dengan saya pribadi, merokok itu tidak pernah merokok saat tidak pernah mengajar sambil merokok gitu ya, seperti itu. Ya, kita santai aja kalau. Ya menurut saya sih kalau misalkan dari tadi di mana Bengkulu. Ya. Jadi Bengkulu sosok seorang guru yang diketapel oleh wali murid. Ya. Itu emang tindakan yang memang di luar batas nalar sebagai seorang orang tua yang dimana ingin mencerdaskan anaknya. Karena bagaimanapun emang sih dari pengertian guru itu kan digugu dari biru. Ketika seorang murid melihat gurunya juga merokok. Ya pasti ada saja ya murid yang bilang sebagai acuan
Ya. Tujuan guru juga merokok, kenapa saya enggak? Tapi kan seperti yang tadi Pak Ade katakan bahwasanya setiap kita boleh, tapi ada batasan, ada tempat di mana kita emang boleh merokok. Iya. Kalau misalkan dia menggunakan seragam sekolah, Iya. berarti status dia sebagai pendidik. Secara tidak langsung, seorang guru kepada muridnya dia harus mendidik dengan sesuatu yang baik. Iya. Dari cerita tadi itu kan tentunya guru menegur. Apa salahnya seorang guru menegur karena sesuatu yang tidak baik? Tidak baik. Ya. Tapi malah direspon oleh wali siswa Iya. dengan sesuatu yang tidak baik. Yang di luar nalar. Di luar nalar. Iya. Iya. Kayaknya emang sesuatu itu apa ya, tidak pantas dan tidak layak. Kalau zaman dulu itu mungkin kalau misalkan murid dimarahin guru terus anaknya mengadu kepada orang tua, Iya. itu malah anaknya lebih dimarahi. Iya. Iya. Beda Iya. dengan zaman yang beda sekarang ini. Iya. Iya, betul Pak. Ini yang menjadi bobroknya dunia pendidikan di mata masyarakat. Iya. Iya, saya paham benar-benar. Jadi kalau zaman dulu itu ketika siswanya itu salah, ditegur oleh guru, dimarahin, lalu dia itu melapor kepada orang tuanya, malah dia habis-habisan sama orang tuanya. Dihabisin, Ketika dikepres sama guru, malah orang tuanya lebih karena orang tua itu sadar ya, sadar. Ibaratnya itu Dia yang melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah, ibaratnya mah tepati-pati lah mana dikepret gitu kan, tepati-pati mana ditenggel, tuh guru mana itu salah. Nah, itu. Kita istilah bahasa daerah kitanya seperti itu. Ya. Itu untuk menegur siswa itu ya emang gitu. Di samping itu setiap sekolah itu pasti mempunyai peraturan masing-masing. Iya. Dan hampir setiap sekolah, kita di sekolah itu emang merokok itu tetap dilarang. Nggak boleh. Karena sebagai mahasiswa ya. Sebagai siswa. Berbeda lagi ketika mungkin sudah mahasiswa ya kan. Iya. Ketemu dosen ya biasa saja gitu. Kalau kita ngerokok nggak bakal kita ketemu dosen lalu disetrap, dimarahin, mau ditegur kamu ngerokok, ditegur nggak mungkin gitu. Itu udah benar-benar masing-masing seperti itu. Karena ketika masih jadi siswa, istilahnya itu ketika kamu memasuki gerbang sekolah, itu tanggung jawab instansi atau lembaga, ya. Maksudnya tanggung jawab guru, orang tua, guru sebagai orang tua di dalam sekolah. Berbeda lagi ketika siswa ini sudah keluar dari gerbang, ya. Karena sudah keluar dari gerbang, murni tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Tapi menurut saya nih Pak, Ya. sebenarnya seseorang itu dinamakan siswa itu dari segi apanya? Apakah dari status dia bersekolah? Ya mungkin. Tapi Ya. yang lebih itu lagi, yang lebih penting lagi, bahwasanya seseorang itu dinamakan siswa ketika dia menggunakan seragam sekolah. Ya. Dia sedang punya pendidikan belajar. Dan entah itu dia di dalam sekolah ataupun dia di luar sekolah. Ketika dia menggunakan seragam sekolah, dia masih seorang pendidik. Karena apa? Banyak kasus-kasus seorang yang di luar sekolah, misalkan dia bolos sekolah dan dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik atau tawuran dan lain sebagainya dengan menggunakan alma mater sekolah, pasti nanti nama instansi sekolah tersebut akan dipanggil. Iya, pasti itu Pak. Nah, kenapa? Karena alasannya dia menggunakan seragam sekolah. Beda lagi kalau misalkan guru menegur siswa tapi dengan tidak menggunakan seragam gitu. Oke lah, orang tua boleh mungkin tampil karena mungkin itu udah di luar instansi pendidikan. Betul Pak. Iya, karena benar-benar sebenarnya apa ya? Bisa dibilang tanggung jawab yang besar juga begitu ya menjadi seorang guru. Karena ketika siswa sudah selesai dari persekolahannya, ketika dia melakukan hal-hal yang negatif atau yang kurang baik, tetap instansi yang tetap guru yang bertanggung jawab. Bukan ini sekolah dari mana sih, gurunya siapa sih, tetap balas reputasi kita yang kurang baik juga. Iya, jelas. Nah, balik lagi ke topik yang tadi ya. Jadi di kejadian tersebut
sebetulnya Pak, menurut pandangan Pak Irfan sendiri itu seperti apa? Saya maksud yang salah itu siapa sih sebenarnya di sini tuh? Ya. Kalau di sini ya, kalau saya secara subjektif lah, ya jelas yang salah itu ya orang tua. Iya. Ini bukan berarti Pak Irfan sebagai guru ya? Bukan. Iya. Jadi ibaratnya kalau semisal pun saya jadi penonton, ketika melihat yang seperti itu, ya tetap salah orang tua. Iya. Satu, emang dia bentuk salah satu bentuk kriminal, menepel seorang yang memang sesuatu yang tidak fatal banget, cuman menegur ibarat. Anda pun itu di luar dari tadi pendidikan. Ketika kita ya melihat seorang yang merokok terus kita menegur, malah kita tiba-tiba anaknya itu udah ditepel, tetap itu terkena hukuman pidana. Toh beda lagi kalau misalkan si guru tadi itu sampai ngepret, sampai melakukan tindakan yang penganiayaan, sampai main fisik lah. Iya. Itu mungkin ya beda lagi ya. Dan rumornya katanya, tapi ini kemungkinan besar 80% valid ya. Si gurunya mengalami kebutaan. Sangat, ibaratnya sangat luar biasa banget lah menurut saya. Mata ketepel itu di mana? Iya, mengalami kebutaan gitu. Jadi mengalami kebutaan guys ya akibat di ketapel itu gitu ya. Saya jujur begitu pun beberapa rekan saya itu sangat miris melihatnya ya, sangat ibaratnya tuh emosi gitu. Kami sebagai satu profesi ya, tapi bukan berarti kami membela guru itu, tapi emang dari kejadiannya itu, dari peristiwanya itu dan kronologinya ya kami nyatakan bahwa yang salah itu orang tua siswa itu. Seperti itu ya. Betul Pak? Betul. Ya Pak, jadi ya seperti itulah dunia pendidikan dan warga masyarakat yang ada di Indonesia seperti itu Pak. Ya, juga itu sebagai guru juga merasa kebingungan ya apa yang harus dilakukan ketika si murid ini salah gitu kan. Jadi menurut pandangan Pak Irfan ini gimana sih menjadi seorang guru itu ketika melihat muridnya salah dan lain sebagainya? Ya kalau misalkan melihat sesuatu yang salah, misalkan kita melihat sesuatu yang kemungkaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, jelas kalau seharusnya itu di dunia pendidikan kita harus menegur, karena emang bagaimanapun ada stepnya, ada tahapannya. Satu menegur, kedua emang hukum atau nakzir atau hukum lah ya. Misal entah itu nanti bersih WC dan lain sebagainya. Yang ketiga melaporkan kepada orang tuanya. Dan yang keempat, yang terakhir yang paling fatal itu yang mengeluarkannya. Seperti itu. Lalu bagaimana menurut Pak Irfan untuk semua orang tua siswa yang ada, ya pokoknya yang anak itu bersekolah di sekolah yang formal, gitu. Bagaimana? Ya kalau misalkan saya sebagai orang tua ya, bagaimanapun juga sebagai orang tua yang dia itu tidak mampu untuk mendidik anaknya, jelas dikasihkan ke pendidikan guru untuk mengajarnya. Bagaimanapun kalau sudah di luar itu ya udah terserah guru mau diapakan itu. Yang penting sesuai dengan norma-norma cara mendidiknya, cara mempelajari, mendidik karakter, akhlak seperti apapun. Dan melihat yang seperti itu, yang tadi kejadian yang di awal kita bahas itu, seharusnya seorang orang tua itu tidak bertindak gegabah dengan mendengarkan satu belah pihak. Seolah-olah orang tua itu tidak mengklarifikasi juga guru dulu. Ibaratnya mah ayam ngobrol lah. Ini bisa kuestinya apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung mengambil tindakan dengan provokator dari anaknya lah. Jadi harus pikirannya harus terbuka ya. Seperti itu. Entah itu untuk guru atau untuk orang tua siswa juga seperti itu. Jadi kami memang sebagai profesi, sebagai tenaga pendidik juga, tapi bukan berarti kami membela ya. Kami tetap mencari tahu klarifikasi kejadian seperti apa, dan kami pasti subjektif membela yang benar-benar siapa yang salah, siapa yang benar, seperti itu. Tidak, kami tidak membela karena
dia korban. sama dengan proses kita. Sama dengan profesi yang sama gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi ada istilah bahwa jika anaknya tidak ingin dididik di sekolah, jika anaknya tidak ingin dibimbing di sekolah, jika anaknya tidak ingin ditegur di sekolah, jika anaknya tidak ingin dimarahi di sekolah, maka silakan orang tua siswa boleh membuat sekolah sendiri, membuat ijazah sendiri dan lain-lainnya sendiri. Seperti itu ya. Iya, betul. Karena kami sebagai guru sudah merasa kebingungan terhadap siswa yang kadang melakukan kesalahan yang fatal ya mungkin yang kesalahan-kesalahan kecil kami maklumi atau hanya diberi teguran sedikit, tapi kalau sudah fatal itu sulit begitu ya ataupun untuk memakluminya itu sangat sulit, jadi ya seperti itu. Baik, jadi kami harapkan untuk para guru dan juga para siswa agar mohon kerjasamanya dalam mendidik ya, dan orang tua juga dalam mendidik anak itu bareng-bareng bersama, bukan hanya guru yang di sekolah tapi juga anak ibu dan bapak sebagai orang tua siswa di rumah, didik mereka dengan baik, dan kami pun berusaha mendidik mereka dengan baik di sekolah seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Irfan? Mungkin ya sama seperti itu, karena bagaimanapun kalau orang tuanya sudah mendidik kepada sekolah, di luar sekolah, intinya di sekolah dengan di luar sekolah itu lebih banyak jamnya itu di luar. Ya. Nah, sebenarnya yang lebih intens itu untuk mendidik anak itu ya bagaimana orang tua bisa mampu mendidik anaknya. Jangan mentang-mentang dia sekolah terus anaknya nakal, terus malah menyalahkan gurunya yang seperti ini. Siapa tahu dia itu di luar sekolah itu mengikuti sesuatu yang atau bergaul dengan sesuatu yang tidak benar, lingkungan yang tidak baik dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Ya, Irfan ya atas sama-sama. waktunya. Kami sangat berbahagia senang sekali bisa berbincang santai dengan Pak Irfan dengan tema yang sudah kami tadi jelaskan. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong subscribe, like dan komennya ya, tolong segera sekarang ya, jangan sampai jangan membuat saya emosi sebagai seorang YouTuber pemula. Oke. Subscribe tambah Pak ya, subscribe Tong. awas Kudunya awas ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sama-sama. Ya.